Dan kita sayangkan hampir seluruh wilayah umat Islam banyak yang berpegang secara ekonomi dalam prinsip ini. Kaya, menabung itu pangkal kaya. Itu prinsip mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kaya? Mulai belikan celengan anak-anak dari kecil supaya mereka belajar nabung. Bukain rekening supaya mereka nabung. Selalu kalau dapat uang, nabung dulu. Fikirannya mengerucut kepada menabung. Sementara Islam, saudaraku seiman, kita akan membahas pada kesempatan ini kaya dengan sedekah. Kita akan membuka materi kita ini dengan perbedaan dasar antara pemahaman kaum muslimin dengan orang-orang kapitalis. Kapitalis punya prinsip dasar, dan kita sayangkan hampir seluruh wilayah umat Islam banyak yang berpegang secara ekonomi dalam prinsip ini. Kaya, menabung itu pangkal kaya. Itu prinsip mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kaya? Mulai belikan celengan anak-anak dari kecil supaya mereka belajar nabung. Bukain rekening supaya mereka nabung. Selalu kalau dapat uang, nabung dulu. Fikirannya mengerucut kepada menabung. Sementara Islam datang mengajarkan untuk supaya kaya bukan menabung tapi bersedekah. Kira-kira saudaraku seiman, ketemu nggak antara menabung dengan sedekah? Menabung berarti menyimpan, sedekah berarti apa? Mengeluarkan. Ketemu nggak kira-kira? Jadi mulai sekarang teman-teman kalau memberikan uang kepada anak-anak, bukan disuruh masukkan ke celengan dia pribadi, tapi bawa ke masjid. Suruh kamu masukkan di celengan masjid. Suruh traktir temannya di sekolah. Kalau ada temanmu yang lapar, nak, belikan. Kalau ada temanmu yang pakaiannya robek, belikan. Selalu kita ajarkan sedekah, karena konsep kita seperti itu. Keluarkan, kau akan dapat. Makin banyak kita keluarkan, maka makin banyak juga rezeki Allah datang. Ini sebabnya kenapa kita pilih judul ini, karena terlalu banyak umat Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kapitalis ini, sehingga kalau tidak ada uang di rekeningnya rasanya belum mampu, belum puas. Padahal kalau kita mengorek kisah para salafus saleh dari kalangan sahabat, seperti contoh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga. Beliau mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, hartanya menumpuk dari perdagangannya. Maka dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya bernama Su'dah radhiyallahu anha itu kemudian mengatakan, ada apa wahai suamiku? Apa yang membuatmu memiliki beban seperti ini? Maka kata Talha, nggak ada masalah. Kau sebaik-baik istri dalam Islam. Maksudnya kau sudah cukup banyak mengabdi dengan aku. Kata dia, kalau begitu coba sampaikan, mungkin saya bisa bantu. Kata Talha radhiyallahu anhu, hartaku sudah terlalu banyak, keuntungan melimpah, aku jadi beban nih. Apa jawaban istrinya? Dan ini jawaban istri yang salihah, yang menjadikan akhirat sebagai targetnya. Setiap muslimah wajib mengambil pelajaran dari statement ini. Dia mengatakan, untuk apa jadi beban pikiran hai suamiku? Sedekahkan. Bukan seperti sebagian wanita, sebentar, jangan sedekah dulu. Saya mau beli tas, mau beli gelang, mau beli baju, mau beli begini, sisa 2.000 sedekah. Lalu si suami istri ini sibuk membungkus-bungkus uang itu sampai habis satu malam. Dan jumlahnya 600 dirham. 600 ribu dirham ini miliaran rupiah. Mereka bersedekah. Toh ternyata setelah habis uang Talha, besok perdagangannya makin untung, melimpah lebih banyak. Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan ini, ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Baginda Nabi SAW pernah berkata, dulu sebelum kalian dari Bani Israel ada 2 orang bersahabat, mereka berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan peceklik, panas sekali sampai tidak ada hujan dan sulit untuk panen tanpa air.
Maka kata Nabi SAW, salah satu dari dua sahabat ini, yang satu melihat ada awan lewat di atas kebunnya dan dia mendengar suara. Riwayat lain menjelaskan itu adalah suara para malaikat. Allah buat dia mendengar suara itu. Maka dia mendengar mengatakan suara itu, turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan. Fulan ini di sebelah temannya dia. Lalu dia penasaran, diikuti awan itu. Dia jalan, ternyata betul awan itu mampir di kebun temannya di sebelah. Dan uniknya, turun hujan hanya di kebun temannya saja. Dia sendiri nggak kena. Hujan hanya di situ. Semua yang lain satu kota ini nggak ada yang dapat. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, dia tanya temannya, kau apakan kebunmu ini? Dia bilang, ini jawaban dia, rahasianya kenapa dia bisa mendapatkan hujan di saat peceklik. Bagi yang berusaha, saya dengar di sini dekat dengan pasar, para saudaraku pedagang kaum muslimin, mau kaya, grafik bisnis Anda naik terus, sedekah, tidak ada yang lain. Itu investasi termahal. Maka kata Nabi SAW, yang punya kebun berkata, hasil dari perdaganganku, bukan modalnya, hasilnya aku bagi menjadi 3. Sepertiganya aku sedekahkan dulu, sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan sepertiganya lagi aku kembalikan ke tambahan modal. Gara-gara itu grafiknya naik terus. Saya punya pengalaman dengan ipar saya. Kebetulan adik beliau nikah sama kakak saya perempuan, tinggal di Ternate. Saya pernah ada acara pengajian di sana, di Maluku. Habis selesai ceramah malam hari, sekitar jam 10 malam, saya duduk ngobrol berdua. Tiba-tiba ada suara, kena pakai atap seng, ada suara seperti batu yang sangat keras jatuh, ribut seng itu. Maka saya kaget, dia tertawa, senyum. Lalu dia mengatakan, itu mangga saya yang sudah matang jatuh. Ustadz mau? Ayo kita makan berdua. Orang sana mengatakan itu mangga madu. Saya tidak tahu di sini bilang apa, tapi di Jakarta juga bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong ada seperti ada titik-titik madunya, manis sekali. Saya makan, memang manis sekali mangga itu, Masya Allah. Mungkin saya bisa katakan belum pernah saya makan mangga semanis itu. Maka selesai habis makan, udah kami istirahat. Habis sholat subuh, waktu syuruk saya pulang ke rumahnya. Kemudian tiba-tiba saya bilang, bisa nggak saya lihat pohonnya? Diizinkan saya ke belakang, lewat dapur ke belakang. Subhanallah, saya lihat pohon itu, saya nggak bisa lupa. Sekarang ini seperti kebayang pohon itu. Tingginya mungkin hanya 3 meter pohon itu, tidak lebih. Pendek, 4 meter lah ya, kurang lebih. Buahnya itu banyak sekali. Dan saking banyaknya itu sampai memberatkan pohon itu, sampai mau kena ke paving blok di belakang rumahnya itu. Penuh, banyak, Masya Allah. Kalau melihat poster tubuh mangga, pohon mangga ini kayaknya nggak mungkin buahnya sebanyak itu, menurut saya. Nah, saya pun senang dengan tanaman. Maka yang terjadi adalah, saya tanya, Masya Allah, saya bilang buahnya banyak sekali. Apa yang, bibit apa yang antum pakai ini? Maka dia bilang sama saya, biasa saja, saya biarkan begitu. Apa yang saya bisa kasih? Cuma memang saya tidak pernah tahan orang mengambil mangga ini. Ternyata pohon mangga itu, teman-teman, setengahnya tangkainya masuk ke dalam rumah dia, setengahnya menjulang keluar tembok. Jadi yang menjulang di luar tembok, siapapun lewat boleh ambil. Anak kecil ambil, orang lewat ambil, mungkin ada orang ambil untuk jual, terserah dia. Dia sedekahkan. Subhanallah, gara-gara itu sepanjang tahun mangganya nggak pernah berhenti berbuah. Kita tahu mangga itu kan setahun sekali berbuah ya. Makanya orang, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada yang biasa mangganya baru berbuah 3 sudah dibungkus dengan kresek plastik, karena bakhil harus mengubah pola itu. Bagaimana bisa berbuah banyak sementara dia sudah sangat perhitungan dengan masalah itu. Baik teman-teman sekalian, itu mukaddimahnya, pembukaan kenapa saya membahas masalah kaya dengan bersedekah. Sedekah sendiri sebenarnya itu satu kosakata dengan sedekah atau sidq, jujur ya. Kenapa kok sedekah itu dipakai di sesuatu yang kita keluarkan? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan masalah itu.
Beliau mengatakan disebut sebagai sedekah apapun yang dikeluarkan di jalan Allah, dari baju, makanan, pakaian, kendaraan, karena ia merupakan bukti atas kepercayaan pelakunya atau kebenaran, dalam bahasa Arabnya sidq, terhadap keimanannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan terhadap kebenaran yang dia yakini. Makanya apa yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah diistilahkan dengan sedekah. Padahal sebenarnya dari bahasa satu kosakata sama sidq atau jujur dan percaya. Di antara statement kaum salafus saleh yang perlu kita renungi sebelum lebih dalam kita masuk kepada keutamaan sedekah, supaya kita bisa merenungi dan kita jadikan sebagai simbol atau pegangan atau prinsip hidup selama kita melalui roda kehidupan muka bumi ini, kalau kita ingin kaya raya. Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga satu sama yang lain. Sesungguhnya amal baik itu, amal soleh berbangga satu sama yang lain. Lalu sedekah berkata, akulah yang paling baik di antara kalian. Begitu juga dengan Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu gerbangnya sang Raja Allah. Dan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang Raja itu. Juga Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah, tidaklah aku mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Begitu juga Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu sendiri, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi teman-teman, kalau ada orang datang minta kepada kita, kita wajib menanamkan sebagai seorang muslim kalau kita lebih butuh kepada dia daripada dia butuh kepada kita. Makanya ada orang tidak paham konsep ini. Mereka justru kalau kedatangan orang miskin, bukatnya cemberut duluan. Karena bagi dia tadi konsep kapitalis, kasih berarti berkurang. Kalau saya mau kaya, saya nabung. Islam datang mengatakan beri kau akan kaya. Maka sekarang kita pahami bagaimana salafus saleh mengatakan, Asy-Syu'bi mengatakan kalimat mulia, kalau ada orang yang menganggap dirinya tidak lebih butuh terhadap yang dia sedekahkan daripada orang yang sedang minta dari dia, maka sama saja dia sedang memukul sedekah itu pada wajahnya sendiri. Artinya seakan-akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan statement yang mirip dengan ini yang disampaikan Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang lain. Beliau mengatakan pada saat dia kumpulin banyak harta untuk sedekah, lalu dia mengatakan setelah orang-orang itu pergi kepada murid-muridnya yang ada di sekitarnya, sungguh mereka ini orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya telah membawa perbekalanku menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amalku di hari kiamat. Bisa ditangkap pesannya? Artinya dia mengatakan orang-orang miskin yang pergi ini sebenarnya mereka ini sedang saya minta tolong untuk membawa itu ke timbangan amalku hari kiamat. Tidak ada upahnya, karena uang itu cuma dipakai beli baju, beli makan, habis, tapi saya dapat nilainya. Begitu mereka memahami, jadi apa yang dia keluarkan kebaikan buat dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang mulia, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka lakukanlah, karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak akan rusak dimakan oleh rayap. Dia sedekah. Juga Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, aku kasih ke orang, atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Kalau ada orang aku kasih sedekah, maka dia lebih berhak aku hormati, karena dia telah membawa amalku ke hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata,
radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru dia bersedekah, bantu kerabat-kerabatnya, memperindah jamuan untuk tamunya sebagai bentuk titipan dari Allah, menolong orang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnu sabil, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Dan akan ada cobaan, akan ada orang menipu, orang utang tidak bayar, semua orang lalui itu. Saya mau tanya teman-teman, kita semua di sini yang hadir, apakah antum pada saat utangkan orang, semua orang bayar? Hah? Ada enggak orang hadir di sini tidak pernah ditipu? Coba angkat tangan. Tidak pernah ditipu? Hah? Pernah. Yang saya tanya orang yang tidak pernah ditipu. Saya mau kasih mikrofon supaya cerita bagaimana pengalamannya selama hidup, dari kecil sampai sekarang enggak pernah ditipu orang. Semua orang lalui itu, ada cobaan dalam harta. Lalu dikatakan karena dengan perkara-perkara itu, kata Ali, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan sebagai penutup di poin ini ya, poin masalah pernyataan kaum salafus saleh berhubungan tentang masalah pemahaman sedekah adalah pangkal kaya, maka Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu pelit ya, tidak mau bersedekah, itu adalah sebuah pohon di neraka. Sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil, pelit, ini subhanallah perusak kehidupan. Rumah tangga tidak akan langgeng, persahabatan tidak akan langgeng, partner bisnis tidak akan langgeng. Tidak akan bisa kita meraih cinta manusia, cinta juga Allah dengan bakhil. Mustahil. Karena orang pelit tidak disukai oleh orang, tidak disukai juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, niscaya kalau dia berpegang pada bakhil itu, berarti dia berpegang pada ranting di neraka, akan membawanya ke neraka. Sebagaimana kedermawanan royal keluarkan di jalan Allah adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia, dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga adalah tempat orang-orang dermawan.